Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar, yaitu channel yang membahas materi riset dan statistik. Pada kali ini saya akan membahas cara melakukan uji hipotesis pada regresi dengan variabel moderating menggunakan program SPSS. Salah satu contoh model kerangka pemikiran penelitiannya adalah sebagai berikut. Di sini variabel X1 sebagai variabel independen berpengaruh terhadap variabel Y sebagai variabel dependen dengan variabel X2 sebagai variabel moderating. Sebelum melanjutkan ke praktek olah data menggunakan program SPSS, kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dari uji regresi pada model yang memiliki variabel moderating. Yang disebut dengan variabel moderating atau variabel moderasi atau disebut juga sebagai variabel moderator adalah merupakan variabel yang sifatnya dapat memperkuat atau dapat juga memperlemah antara variabel independen dengan variabel dependen, atau dengan kata lain yang disebut dengan variabel moderating atau variabel moderasi adalah variabel yang memoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh hubungan antara daya beli konsumen terhadap jumlah pembelian dengan variabel moderator harga. Jika harga suatu mobil mengalami kenaikan, maka daya beli konsumen akan lebih rendah dibandingkan jika harga mobil mengalami penurunan. Tentu daya beli konsumen akan lebih tinggi untuk membeli mobil tersebut. Artinya, harga ini dapat memperkuat atau juga dapat memperlemah dari daya beli terhadap jumlah pembelian konsumen. Uji regresi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi menggunakan variabel moderating ini dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode uji interaksi, metode uji selisih nilai mutlak, dan menggunakan metode uji residual. Pada tutorial kali ini kita akan mempraktikkan cara analisis regresi dengan variabel moderating menggunakan metode interaksi. Contoh model analisis regresi dengan variabel moderating ini dapat dilihat pada kerangka pemikiran penelitian berikut ini. Variabel disiplin pada model kerangka pemikiran ini merupakan variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel personal selling dengan variabel kinerja penjualan pada suatu perusahaan X. Adapun hipotesis ini dapat ditentukan sebagai berikut. Semakin tinggi tingkat disiplin, maka hubungan antara personal selling terhadap kinerja penjualan semakin tinggi, dan sebaliknya. Adapun proses tahapan ujinya ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, kita akan menguji dan mencari tahu besarnya pengaruh personal selling terhadap kinerja penjualan sebelum adanya variabel moderasi disiplin. Kemudian tahap yang kedua, kita akan menguji besarnya pengaruh variabel personal selling terhadap variabel kinerja penjualan setelah adanya variabel moderasi disiplin.
uji dengan metode interaksi ini di kalangan statistik lebih dikenal dengan istilah Moderate Regression Analysis atau MRA. Terdapat dua persamaan regresi untuk contoh kasus regresi dengan variabel moderasi dengan model kerangka pemikiran berikut, yaitu persamaan regresi yang pertama adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1, di mana persamaan ini adalah merupakan persamaan dari pengaruh personal selling terhadap kinerja penjualan sebelum adanya variabel moderasi disiplin. Kemudian persamaan yang kedua adalah Y sama dengan A plus B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X1 kali X2 ditambah C. Persamaan ini adalah merupakan persamaan dari pengaruh antara variabel X1 yaitu personal selling terhadap kinerja penjualan atau variabel Y setelah adanya variabel disiplin X2 sebagai variabel moderasi. Variabel X1 kali X2 ini adalah merupakan variabel moderating karena bentuk perkalian X1 kali X2 ini menggambarkan bahwa X2 berpengaruh terhadap hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y. Baik, kita akan melakukan praktek cara uji regresi pada model regresi yang memiliki variabel moderasi menggunakan metode interaksi. Kita masuk ke file Excel. File Excel ini adalah merupakan data primer dari jawaban kuesioner penelitian, yaitu pengaruh personal selling terhadap kinerja penjualan dengan variabel disiplin sebagai variabel moderating. Adapun variabel personal selling ini dilambangkan dengan X1, variabel kinerja penjualan sebagai variabel dependent dilambangkan dengan Y, dan variabel disiplin sebagai variabel moderating dilambangkan dengan X2. Adapun angka-angka dari variabel X1 ini adalah merupakan jumlah jawaban dari jawaban butir soal kuesioner X1. Kemudian angka-angka dari variabel X2 ini juga merupakan jumlah jawaban dari butir-butir soal dari variabel X2, dan angka dari variabel Y ini juga merupakan jumlah jawaban dari butir-butir soal kuesioner variabel Y. Kita buka program SPSS-nya. Ya, jendela SPSS terbuka, kita klik cancel. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih variable view. Pada variable view ini kita persiapkan nama dari masing-masing variabel yang hendak kita proses olah datanya. Untuk baris pertama, kolom pertama kita ketik X1, kemudian baris kedua X2, baris ketiga variabel Y. Kemudian untuk variabel X1 ini kita beri keterangan sebagai variabel personal selling. Kemudian variabel X2 adalah variabel disiplin, dan variabel Y sebagai variabel kinerja penjualan. Kemudian untuk uji regresi dengan variabel moderating menggunakan metode interaksi, ini ditambahkan variabel interaksi, yaitu merupakan hasil kali antara variabel X1 dengan variabel X2. Kita tulis di sini X1 underscore X2. Ini adalah variabel interaksi yang merupakan hasil kali antara variabel X1 dikali variabel X2 atau variabel moderating. Nah, sama dengan 384. Jadi 16 kali 24 sama dengan 384. Kemudian kita tarik ke bawah.
sampai habis. Nah, ini adalah angka dari variabel interaksi. Selanjutnya di lembar kerja SPSS ini juga ditambahkan variabel interaksi, yaitu x1 underscore x2. Di sini pada label kita tulis keterangan variabel interaksi. Selanjutnya, karena data yang hendak kita olah ini merupakan data bulat, ya, bukan merupakan data desimal, tidak ada dua angka di belakang koma, maka pada lembar kerja SPSS pada kolom desimal kita rubah menjadi angka 0. Kita rubah menjadi angka 0. Selanjutnya pada measure ini apabila default unknown juga tidak masalah, namun kita rubah menjadi data scale pun tidak masalah, ya, karena jumlah ini adalah merupakan angka interval. Selanjutnya kita masukkan data yang hendak kita olah pada lembar kerja SPSS. Kita klik data view. Nah, ini pada variabel yang sudah diberi nama kita masukkan datanya. Kita klik Excel, kemudian kita copy, kita blok, ya, klik kanan, klik copy, masuk ke program SPSS. Pada data view kita pindahkan, klik kanan, kemudian klik paste. Nah, data sudah dipindahkan. Selanjutnya adalah melakukan proses olah data atau uji regresi yang pertama, yaitu untuk menguji hubungan antara variabel x1 terhadap variabel y sebelum adanya variabel moderating. Kita masuk ke SPSS, klik Analyze, selanjutnya kita pilih Regression, kemudian klik Linear. Nah, pada kotak dialog ini personal selling variabel x1 kita pindahkan ke kotak independen, kemudian variabel kinerja penjualan sebagai variabel dependen kita pindahkan ke kotak dependen. Kemudian pada metode ini kita pilih enter, lalu kita klik OK. Ya, berikut adalah output dari persamaan regresi pertama, yaitu hubungan antara variabel x1 terhadap variabel y sebelum adanya variabel moderating x2. Kemudian selanjutnya adalah uji regresi persamaan kedua. Kita ke lembar kerja SPSS, klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Selanjutnya pada kotak independen kita masukkan variabel kinerja penjualan atau variabel y. Pada kotak independen kita masukkan personal selling variabel x1, kemudian disiplin variabel x2 sebagai variabel moderating kita pindahkan ke kotak independen, kemudian variabel interaksi yang merupakan hasil kali antara variabel x1 dengan variabel x2 kita pindahkan ke kotak independen, kemudian metodenya kita pilih enter lalu klik OK. Berikut adalah output dari persamaan regresi kedua, yaitu merupakan persamaan regresi hubungan antara variabel x1 terhadap variabel y setelah adanya variabel moderating x2. Kemudian kita lakukan interpretasi dari output persamaan regresi pertama dan output persamaan regresi kedua. Ini bisa dipindahkan ke Word atau ke program yang lain. Di sini sudah saya siapkan, saya pindahkan ke slide PowerPoint. Baik, kita bahas satu persatu untuk output pada persamaan regresi yang pertama. Pada tabel variabel enter remove. Tabel ini menjelaskan bahwa variabel penelitian yang diteliti adalah variabel personal selling atau variabel x1 sebagai variabel independen dan variabel kinerja penjualan atau variabel y sebagai variabel dependen. Kemudian pada kolom variabel remove ini kosong, yang artinya bahwa semua variabel dalam penelitian ini dilakukan uji analisis semua, tidak ada yang tidak diuji.
Dan pada kolom metode ini diartikan bahwa metode yang digunakan dalam uji hipotesis analisis regresi ini menggunakan metode enter. Selanjutnya kita masuk ke model summary pada persamaan regresi pertama, di mana nilai R² ini atau yang disebut dengan nilai koefisien determinasi ini sebesar 0,426, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel personal selling atau variabel X1 ini berpengaruh terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y sebesar 42,6%. Kemudian kita masuk ke output persamaan regresi yang kedua, yang merupakan hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y setelah adanya variabel moderating X2. Pada tabel variabel enter remove ini menjelaskan bahwa variabel penelitian yang diteliti adalah variabel personal selling, kemudian variabel disiplin, dan variabel interaksi sebagai variabel independen posisinya, dan variabel kinerja penjualan atau variabel Y sebagai variabel dependen. Kemudian pada kolom variabel remove ini tidak ada angka atau tidak ada tulisan sama sekali, yang artinya semua variabel dalam penelitian ini dilakukan uji analisis semua. Dan pada kolom metode ini diartikan bahwa metode yang digunakan dalam uji hipotesis analisis regresi ini menggunakan metode enter. Selanjutnya ke output persamaan regresi model summary. Setelah adanya variabel moderasi, yaitu variabel disiplin atau variabel X2, pada persamaan regresi yang kedua ini didapat nilai R²-nya ini meningkat menjadi 0,486 atau 48,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel disiplin atau variabel X2 sebagai variabel moderating ini dapat memperkuat atau dapat meningkatkan pengaruh dari variabel personal selling X1 terhadap variabel kinerja penjualan variabel Y. Jadi sebelum adanya variabel moderasi, bahwa pengaruh variabel personal selling terhadap variabel kinerja penjualan adalah sebesar 42,6%. Namun setelah ditambahkan atau setelah adanya variabel moderasi disiplin, variabel X2, maka pengaruh variabel personal selling ini mengalami peningkatan menjadi 48,6% terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y. Jadi inti dalam uji regresi dengan variabel moderating ini adalah kita membuat menjadi dua persamaan regresi, kemudian kita bandingkan persamaan regresi yang pertama dengan persamaan regresi yang kedua. Apabila setelah adanya variabel moderasi, pengaruh variabel independen meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa adanya variabel moderasi ini dapat meningkatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai R² ini mengecil, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita interpretasikan tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini diperoleh nilai signifikansi untuk variabel interaksi adalah sebesar 0,501. Artinya nilai signifikansi 0,501 ini lebih besar sama dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi ini tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja penjualan. Di sini diperoleh
nilai adjust R² sebesar 0,470. Jadi dapat disimpulkan pengaruh variabel personal selling, pengaruh variabel disiplin, dan pengaruh variabel interaksi terhadap kinerja penjualan adalah sebesar 47,0%. Selanjutnya kita menuju ke tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel personal selling, variabel disiplin, dan variabel interaksi ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen kinerja penjualan. Demikian cara melakukan uji regresi dengan variabel moderating menggunakan program SPSS. Jika tutorial ini bermanfaat untuk para mahasiswa, para mahasiswi, para pejuang skripsi, dan para peneliti, silakan untuk di-share, berbagi manfaat ke rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.